Setiap malam kamu menutup mata. Tapi apakah kamu sadar, apa yang terjadi di 8 jam berikutnya bukan hanya istirahat? Karena saat tubuhmu tidur, bawah sadarmu tidak pernah tidur. Ia terus bekerja, terus memproses, terus memancarkan sinyal ke semesta selama 8 jam penuh tanpa henti. Dan pertanyaannya, bukan apakah bawah sadarmu sedang bekerja malam ini. Pertanyaannya adalah, sinyal apa yang sedang ia kirimkan? Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan. Rasakan pertanyaan itu masuk ke dalam dirimu. Karena kebanyakan orang tidak pernah menyadari ini. Mereka menutup mata sambil membawa beban yang sama yang mereka bawa sepanjang hari. Pikiran tentang hutang yang belum lunas, kecemasan tentang tagihan bulan depan, amarah terhadap seseorang yang belum dimaafkan, rasa tidak cukup yang menempel seperti bayangan. Dan tanpa mereka sadari, mereka baru saja memprogram bawah sadar mereka selama 8 jam penuh dengan sinyal kekurangan. 8 jam, setiap malam, berulang terus. Lalu mereka heran kenapa hidupnya tidak berubah. Inilah yang tidak pernah diajarkan, bahwa momen sebelum tidur adalah momen paling sakral dalam hidupmu. Bukan karena mistis, tapi karena disitulah pintu bawah sadarmu terbuka paling lebar. Para ilmuwan menyebutnya kondisi alfa theta, gelombang otak yang turun ke frekuensi paling reseptif tepat sebelum kamu tertidur. Di kondisi itu, apapun yang kamu masukkan tidak hanya didengar oleh pikiran sadarmu. Ia langsung tercetak ke dalam sistem kepercayaan terdalammu. Dan sistem kepercayaan itulah yang menentukan sinyal apa yang kamu pancarkan esok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Dalam perjalanan ini, kamu akan menemukan 3 ritual yang mungkin terdengar sederhana. Tapi, dampaknya tidak sederhana sama sekali. Karena ritual ini tidak bekerja di permukaan. Ia bekerja di lapisan terdalam dari siapa dirimu. Ritual yang mengubah apa yang kamu pancarkan saat tidur. Dan ketika pancaran itu berubah, realitas tidak punya pilihan selain ikut berubah. Tarik napas lebih dalam. Biarkan kata-kata ini mendarat. Sebelum kita bicara tentang ritualnya, kamu perlu memahami sesuatu yang mungkin belum pernah kamu lihat dengan sejelas ini. Pikirkan hari-harimu belakangan ini. Kamu bangun pagi, langsung teringat masalah. Bekerja keras sepanjang hari, mencoba menyelesaikan satu hal demi satu hal. Lalu malam tiba, dan bukannya melepas semua itu, kamu justru membawanya ke tempat tidur. Kamu berbaring, tapi pikiranmu tidak berbaring. Ia masih menghitung, masih mengkhawatirkan, masih mengulang percakapan yang menyakitkan, masih mempertanyakan keputusan yang sudah dibuat, masih membayangkan skenario terburuk yang bahkan belum tentu terjadi. Dan disitulah yang tidak disadari banyak orang, bahwa sadar tidak mengenal waktu. Ia tidak tahu bahwa kamu hanya memikirkan sesuatu. Ia tidak membedakan antara yang nyata dan yang dibayangkan. Yang ia tahu hanyalah satu hal, emosi apa yang sedang dominan saat ini. Dan jika emosi dominanmu saat menutup mata adalah cemas, takut, dan kekurangan, maka itulah yang ia proses selama 8 jam. Bukan sebagai peringatan, bukan sebagai alarm, tapi sebagai instruksi. Instruksi untuk terus memancarkan frekuensi yang sama. Instruksi untuk terus menarik realitas yang selaras dengan frekuensi itu. Berhentilah sejenak. Tarik napas. Rasakan kejujuran ini. Berapa malam dalam hidupmu yang sudah kamu lewatkan dengan cara seperti itu? Berapa jam yang sudah berjalan tanpa kamu sadari memperkuat sinyal kekurangan yang sama? Ini bukan untuk membuatmu menyesal. Ini untuk membuatmu melihat. Karena kamu tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak kamu sadari. Dan sekarang kamu sudah melihatnya. Jadi sekarang pertanyaannya berbeda. Bukan lagi kenapa hidupku tidak berubah, tapi bagaimana aku mulai menggunakan 8 jam tidurku sebagai investasi energi terpanjang dalam harimu. Jawabannya ada di 3 ritual berikut. Ada sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu hubungkan sebelumnya. Antara orang yang belum kamu maafkan dan uang yang terasa tidak pernah cukup. Kedengarannya tidak ada hubungannya. Tapi dengarkan ini baik-baik. Dendam, amarah,
Dan luka yang belum diselesaikan bukan hanya beban emosional. Ia adalah energi yang macet. Energi yang seharusnya mengalir bebas di dalam dirimu. Tapi terhenti karena ada sesuatu yang kamu genggam terlalu erat. Dan energi yang macet tidak bisa menarik. Ia hanya bisa menahan. Bayangkan tubuhmu seperti sungai. Ketika alirannya lancar, air mengalir bebas kemanapun ia perlu pergi. Tapi ketika ada batu besar di tengah, apa yang terjadi? Aliran terhambat. Air menggenang, tidak kemana-mana. Setiap dendam yang kamu bawa ke tempat tidur adalah batu di tengah sungaimu. Dan yang membuatnya lebih kompleks, bawah sadarmu tidak tidur. Jadi selama kamu tertidur dengan amarah itu, bawah sadarmu terus memproses luka itu. Terus memutar ulang. Terus menguatkan frekuensi perlawanan di dalam dirimu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena itulah cara sistem itu bekerja. Berhentilah sejenak, tarik napas. Pikirkan satu nama. Seseorang yang pernah menyakitimu dan belum benar-benar kamu lepaskan. Rasakan apa yang muncul di dadamu. Berat, panas, sesak, itulah energi yang macet. Itulah yang kamu bawa ke tempat tidur setiap malam. Sekarang pahami ini dengan jelas. Memaafkan bukan berarti kamu membenarkan apa yang mereka lakukan. Memaafkan bukan untuk mereka. Memaafkan adalah untuk aliranmu, untuk sungaimu, untuk membuka kembali ruang yang selama ini tersumbat. Karena rezeki tidak bisa mengalir masuk ke tempat yang penuh hambatan. Ritualnya sederhana. Setiap malam sebelum tidur, duduk sejenak atau berbaring dengan tenang. Tutup mata. Tarik napas perlahan. Lalu dalam hati ucapkan, kepada siapapun yang pernah menyakitimu, kepada situasi yang terasa tidak adil, bahkan kepada dirimu sendiri atas semua keputusan yang kamu sesali. Aku melepaskan ini. Aku tidak lagi membutuhkan energi ini di dalam tubuhku. Aku mengizinkan diriku untuk bebas. Tidak harus terasa dramatis, tidak harus langsung sempurna. Yang penting, kamu memilih untuk melepas, bukan menggenggam. Dan setiap malam kamu melakukan ini, sungaimu sedikit demi sedikit kembali mengalir. Aliran yang lancar adalah syarat pertama agar rezeki bisa bergerak mendekat. Sekarang masuk ke sesuatu yang mungkin belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Dan mungkin saat pertama kali mendengarnya, kamu akan merasa aneh. Tapi tetaplah di sini. Karena ini lebih dalam dari yang terlihat. Setiap hari jantungmu berdetak sekitar 100.000 kali. Tanpa kamu minta, tanpa kamu ingatkan, tanpa bayaran apapun. Paru-parumu mengembang dan mengempis ribuan kali sehari. Diam-diam, setia, tanpa mengeluh. Setiap organ di dalam tubuhmu, hati, ginjal, lambung, otak, bekerja tanpa henti sejak kamu lahir. Melayanimu, menjagamu, membuatmu tetap hidup di setiap detik yang kamu lewati. Dan berapa kali dalam hidupmu kamu mengucapkan terima kasih kepada mereka? Berhentilah sejenak, rasakan pertanyaan itu. Kita sering bersyukur untuk hal-hal di luar, rezeki, keluarga, kesempatan. Tapi kita hampir tidak pernah bersyukur untuk kelimpahan yang paling dekat, tubuh yang bekerja keras setiap hari tanpa kenal lelah. Dan inilah yang perlu kamu pahami tentang energi. Rasa syukur adalah salah satu frekuensi tertinggi yang bisa dipancarkan manusia. Ia bukan sekadar emosi yang menyenangkan. Ia adalah sinyal yang sangat kuat kepada semesta bahwa kamu sudah berada dalam kondisi menerima. Dan ketika kamu bersyukur ke dalam, ke tubuhmu sendiri, sesuatu yang sangat halus tapi sangat nyata terjadi. Kamu mulai memancarkan kelimpahan dari titik paling dalam dari dirimu. Bukan dari permukaan, bukan dari kata-kata, tapi dari inti. Ritualnya begini. Setiap malam sebelum tidur, setelah kamu berbaring, letakkan tangan di dadamu. Rasakan detak jantungmu. Lalu perlahan, dengan sungguh-sungguh, ucapkan dalam hati, terima kasih jantungku, kamu sudah bekerja keras hari ini. Terima kasih paru-paruku, kamu sudah menjagaku bernapas. Terima kasih tubuhku, kamu sudah membawaku melewati hari ini. Rasakan ucapan itu, bukan hanya pikirkan.
Biarkan rasa hangatnya menyebar dari dadamu ke seluruh tubuh, karena di momen itulah sesuatu mulai bergeser. Kamu tidak lagi tidur sebagai seseorang yang kekurangan. Kamu tidur sebagai seseorang yang sudah memiliki tubuh yang luar biasa, kehidupan yang berjalan, dan fondasi yang kuat untuk menerima lebih banyak. Dan bawah sadarmu mencatat itu semua selama 8 jam penuh. Ini bukan berpura-pura, ini melatih sistem batinmu untuk terbiasa hidup dalam frekuensi syukur. Dan frekuensi syukur adalah frekuensi yang sama dengan frekuensi kelimpahan. Semakin sering kamu memancarkannya, semakin itulah yang kamu tarik. Inilah ritual yang paling sering disalahpahami. Dan karena itulah ia jarang benar-benar bekerja bagi kebanyakan orang. Mereka membayangkan, tapi tidak merasakan. Mereka melihat gambar di kepala, tapi tubuh mereka tetap dingin, tetap tegang, tetap tidak percaya. Dan disitulah yang terputus. Karena semesta tidak merespons gambar yang kamu lihat di kepala. Ia merespons rasa yang mengalir di dalam tubuhmu. Berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan perbedaan itu. Ada 2 orang yang sama-sama memvisualisasikan rekening penuh. Yang pertama membayangkannya, tapi di balik bayangan itu ada rasa ragu, rasa tidak percaya, rasa ini tidak mungkin terjadi padaku. Yang kedua merasakannya, tubuhnya rileks, napasnya melebar, ada senyum kecil di bibirnya, ada rasa lega yang nyata mengalir di dadanya. 2 orang. Tindakan yang sama di permukaan, tapi sinyal yang sama sekali berbeda, dan realitas merespons sinyal, bukan tindakan. Jadi, ritualnya bukan sekadar membayangkan. Ritualnya adalah masuk ke dalam perasaan seolah apa yang kamu inginkan sudah terjadi, sudah ada, sudah nyata. Caranya begini, sebelum tidur, pejamkan mata, tarik napas panjang dan perlahan, biarkan tubuhmu mulai rileks. Lalu tanyakan pada dirimu satu pertanyaan ini, dan jawab bukan dengan pikiran, tapi dengan rasa. Bagaimana rasanya jika semua yang aku inginkan sudah terjadi? Bukan besok, bukan suatu hari nanti, sekarang sudah terjadi. Bagaimana napasmu? Lebih panjang, lebih dalam, lebih bebas. Bagaimana tubuhmu? Lebih ringan, lebih hangat, lebih rileks. Bagaimana ekspresi wajahmu? Ada senyum yang muncul tanpa dipaksa. Masuk ke dalam rasa itu. Biarkan ia menyebar ke seluruh tubuh. Biarkan dadamu merasakan lega yang nyata. Biarkan ada rasa syukur yang mengalir. Bukan karena kamu berpura-pura, tapi karena kamu memilih untuk merasakan kemungkinan itu sebagai kenyataan saat ini. Dan dari rasa itulah, tidurlah. Biarkan bawah sadarmu membawa getaran itu selama 8 jam penuh. Karena disinilah rahasianya. Momen antara sadar dan tidur adalah momen paling sakral. Gelombang otakmu di kondisi itu, alfa menuju theta, adalah kondisi yang sama yang digunakan dalam hipnosis, meditasi dalam, dan praktik pemrograman bawah sadar. Apa yang kamu tanam di momen itu tidak hanya diingat. Ia diterima sebagai kebenaran oleh sistem terdalam dirimu, dan sistem yang percaya bahwa kelimpahan itu nyata akan memancarkan sinyal kelimpahan, akan membuka mata pada peluang yang sebelumnya tidak terlihat, akan membuat keputusan yang berbeda, akan memancarkan energi yang berbeda ke setiap interaksi, setiap langkah, setiap hari, bukan karena sihir, tapi karena identitasmu sudah mulai bergeser. Sekarang bayangkan ini. Malam pertama, kamu melepaskan dendam yang sudah lama kamu genggam. Sungaimu mulai mengalir kembali. Malam kedua, kamu berterima kasih ke tubuhmu. Frekuensi syukurmu mulai memancar dari titik paling dalam. Malam ketiga, kamu tidur dalam rasa sudah terjadi. Bawah sadarmu mulai diprogram ulang dengan sinyal kelimpahan. Dan ketika ketiga ritual ini berjalan bersamaan setiap malam, sesuatu mulai berubah yang tidak bisa langsung kamu ukur, tapi bisa kamu rasakan. Kamu bangun dengan rasa yang sedikit berbeda, lebih ringan, lebih tenang, lebih terbuka. Kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat, bukan karena peluang itu baru muncul, tapi karena matamu sekarang memancarkan frekuensi yang berbeda, dan frekuensi yang berbeda
melihat dunia yang berbeda. Orang-orang yang tepat mulai muncul di waktu yang terasa terlalu pas untuk disebut kebetulan. Ide datang di momen yang tidak terduga. Jalan keluar muncul dari arah yang tidak kamu sangka. Bukan karena kamu lebih keras bekerja, tapi karena kamu tidur dengan cara yang berbeda. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, rasakan kemungkinan itu. Bahwa 8 jam yang selama ini kamu anggap hanya istirahat, sebenarnya adalah waktu paling produktif dalam hidupmu. Jika kamu tahu cara menggunakannya, dan sekarang kamu tahu. Malam ini, sebelum kamu menutup mata, ingat 3 hal ini. Lepaskan siapapun yang menyakitimu, situasi apapun yang terasa tidak adil. Lepaskan sebelum matamu tertutup. Bukan untuk mereka, tapi untuk aliranmu. Bersyukur ke dalam, letakkan tangan di dadamu, rasakan detak jantungmu, dan ucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh kepada tubuh yang sudah bekerja keras melayanimu hari ini. Tidur dalam rasa sudah terjadi, bukan dalam kecemasan tentang apa yang belum ada, tapi dalam kehangatan rasa seolah segalanya sudah berjalan untukmu. Karena kamu tidak akan pernah bisa mengejar rezeki yang lari dari frekuensimu. Tapi saat frekuensimu berubah, rezeki tidak perlu dikejar. Ia akan menemukan jalannya sendiri menuju ke kamu, mulai malam ini. Kalau video ini membuka sesuatu dalam dirimu, tekan like sebagai tanda kamu siap tidur dengan cara yang berbeda malam ini. Bagikan ke orang terdekatmu yang mungkin selama ini tidur sambil membawa beban yang tidak perlu. Dan tuliskan di kolom komentar ritual mana yang pertama kali ingin kamu coba malam ini. Karena perubahan terbesar dalam hidupmu mungkin tidak dimulai saat kamu bangun pagi. Ia dimulai saat kamu menutup mata malam ini dengan cara yang berbeda.